wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sepinka Putri Fitriana dengan NIM 186220120 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang signaling teori dari teori akuntansi. Yuk mari disimak sama-sama penjelasannya. Teori persinyalan pertama kali dikembangkan oleh Ross tahun 1977. Teori persinyalan mengindikasikan bahwa laporan keuangan oleh emiten merupakan suatu sinyal yang dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan mereka. Dalam pasar modal, pelaku pasar melakukan keputusan ekonomi dengan pasar informasi publikasi, pengumuman dan konferensi pers. Menurut Jaswadi tahun 2003, adanya sinyal dari perusahaan menyebabkan investor melakukan tindakan dan menentukan antisipasi yang tepat. Apabila perusahaan menyampaikan informasi ke pasar, umumnya pasar akan merespon sebagai suatu sinyal terhadap adanya suatu peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang nantinya akan berpengaruh pada nilai saham perusahaan itu sendiri. Manajer pada umumnya memiliki motivasi untuk menyampaikan informasi yang baik, good news, mengenai perusahaan kepada para pemegang saham dengan pihak luar secepat mungkin. Informasi yang ada di dalam signaling teori atau teori sinyal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu kualitas informasi dalam teori sinyal. Yang kedua, informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan mendatang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang berkualitas dalam teori sinyal adalah informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu. Hal tersebut sangat diperlukan oleh investor di pasar modal karena dijadikan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Yang ketiga, ada efek sinyal, yaitu signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Motivasi perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak eksternal perusahaan, contohnya investor atau dan kreditor. Yang terakhir yaitu kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Untuk mengurangi asimetri informasi perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sinyal yang meyakinkan sehingga meminimalkan asimetri informasi bagi para pemegang saham, dan publik juga akan terkesan pada sinyal baik tersebut. Dalam hal ini akan terrefleksikan pada harga saham sekuritas atau dengan kata lain, nilai perusahaan akan tercermin pada harga saham perusahaan. Contoh penyampaian informasi melalui pensinyalan yaitu penyampaian informasi laba yang dapat diukur dengan IRC dan informasi-informasi laporan tahunan perusahaan, khususnya informasi mengenai pengungkapan CSR yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prospek perusahaan di masa depan kepada para pemakai laporan tahunan perusahaan. Informasi tentang pengungkapan CSR merupakan suatu sinyal perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan dalam jangka panjang karena CSR terkait dengan asetabilitas dan sustainability, yang artinya perusahaan diterima dan berkelanjutan untuk dijalankan di suatu tempat dalam jangka panjang. Termasuk di dalamnya tanggung jawab terhadap tenaga kerja dan keamanan produk bagi konsumen, memiliki risiko yang terjadinya konflik sosial dalam lingkungan yang lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak melakukan
dan mengungkapkan kegiatan CSR-nya. Teori sinyal dapat diaplikasikan pada tingkat leverage perusahaan, di mana perusahaan yang besar akan membuat insentif yang memotivasi mereka dalam mengambil leverage yang tinggi. Hal tersebut tidak akan diikuti oleh perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan yang lebih kecil rentan mengalami kebangkrutan, sehingga akan menciptakan sparring equilibrium, yaitu di mana perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi akan menggunakan lebih banyak hutang, dan perusahaan yang memiliki nilai yang lebih rendah akan lebih menggunakan equity. Teori sinyal ini akan mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah dengan cara melakukan observasi kepemilikan struktur pemodalnya serta menandai valuasi tinggi untuk perusahaan yang high level atau level tinggi, dan equilibrium stabil karena perusahaan bernilai rendah tidak dapat meniru perusahaan yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan signaling teori atau teori signaling dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.